Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nah, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Adi Wibawa yang 41123108. Kemudian ada Bagus Fahrezi 41123120 dan saya sendiri Izzuddin Adam Muhammad Al-Fasam dengan NIM 4112310057. Kami di kelompok 13 ini ingin mempresentasikan terkait tugas besar untuk proyek dashboard Google Looker Studio. Pada dashboard yang kami buat, kami membuat dashboard untuk Clarion Bakery. Adapun latar belakang dari proyek pembuatan dashboard ini tidak terlepas dari dua poin. Poin pertama yaitu mengenai tantangan industri dalam industri makanan dan minuman, khususnya sektor bakery atau roti. Pengambilan keputusan berbasis data menjadi faktor krusial untuk menjaga pertumbuhan bisnis dan kepuasan pelanggan. Clarion Bakery mengumpulkan data operasional mulai dari penjualan harian, performa produk, hingga perilaku konsumen berdasarkan outlet, metode pembayaran, dan kategori produk. Lalu untuk poin terkait peluang bisnis, dashboard visualisasi data memberikan peluang besar untuk memahami tren penjualan, mengidentifikasi produk unggulan, serta melihat kontribusi masing-masing outlet terhadap total pendapatan. Tahapan analisis yang tepat, potensi peningkatan penjualan atau efisiensi operasional dapat terabaikan. Nah, tujuan dari analisis ini nantinya dashboard ini bisa mampu mengevaluasi kinerja, lalu bisa mengidentifikasi pattern atau pola, dan yang terakhir bisa melakukan strategi pemasaran. Untuk evaluasi kinerja, harapannya memberikan gambaran komprehensif mengenai transaksi penjualan untuk pengambilan keputusan strategis. Lalu untuk identifikasi pola, mengungkapkan perilaku konsumen berdasarkan hari, jenis produk, dan metode pembayaran. Dan yang terakhir, terkait strategi pemasaran, diharapkan dapat merancang strategi pemasaran tepat secara sasaran seperti promo di akhir pekan dan pengembangan produk unggulan. Nah, hasil analisis diharapkan mendukung pengembangan rencana bisnis jangka panjang oleh Clarion Bakery, kemudian meningkatkan daya saing di pasar serta menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik melalui keputusan berbasis data. Nah, pada dashboard Clarion Bakery yang kami buat, ada beberapa menu page dari elemen yang kita buat. Diantaranya itu ada sales summary, kemudian ada product summary, lalu ada buyer summary, ada item summary, dan terakhir mengenai Instagram summary. Nah, ini salah satu tampilan dari halaman dashboard bagian sales summary. Di dalam sales summary ini tentunya ada beberapa komponen elemen. Di antaranya di sini ada scorecard, lalu ada timeless chart, lalu di sini ada bar chart, dan juga di sini ada pie chart. Nah, dari scorecard ini merupakan total ya untuk dari masing-masing dashboard yang ingin dianalisa. Seperti ada gross sales, terus ada net sales, ada gross profit, ada transaction, ada average sale per transaction, lalu ada gross margin. Nah, untuk bagian timeless chartnya itu pada periode Januari 2025 sampai di penghujung akhir tahun 2025 tuh di sini bisa melihat untuk mengetahui pendapatan penjualan dari produk yang dijual oleh Clarion Bakery. Lalu di sini kita bisa memonitoring terkait day of the week,
gross sales, terus di sini juga kita bisa mengetahui terkait top outlet by order ya, berdasarkan pesanan. Nah, ini penjelasan terkait overview. Adapun mengenai dataset bisa dilanjutkan oleh saudara Mas Adi di bawah. Saya persilahkan. Halo, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya dengan Adi Wibawa, salah satu kelompok 13. Ya, dari melanjutkan Mas Adam terkait penjelasan dashboard dari Client Bakery, di sini mungkin saya tambahkan kasus yang kita analis di Client Bakery ini adalah bagaimana pola transaksi penjualan outlet Clarion Bakery, khususnya dari sisi volume transaksi, terus penggunaan diskon, metode pembayaran tunai atau non tunai, dan juga total pendapatannya. Nah, dari kasus yang dianalisis dalam visualisasi data ini adalah bagaimana pola transaksi penjualan Karen Becky, khususnya analisis ini bertujuan atau berfungsi untuk mendukung evaluasi operasional sistem di outlet. Nah, melanjutkan dari penjelasan rekan saya, Mas Adam. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait dataset. Nah, dataset yang digunakan berasal dari data transaksi outlet Clarion Bakery. Nah, di sini pengolahannya dalam bentuk file tabular dan divisualisasikan menggunakan Local Studio. Nah, dari dataset ini kita mungkin ada beberapa tahapan seperti satu pengumpulan data itu kita mendapatkan dari sistem POS itu mencakup transaksi, produk, pembayaran, promosi dari periode transaksi Januari sampai September 2025. Sedangkan data cleaning itu kita ada beberapa menghapus duplikat ya, dan menangani value atau nilai yang kosong, dan juga melakukan standarisasi format data untuk memastikan kualitas analisis. Nah, untuk format data yang kita standarisasi itu lebih ke date and time, tanggal atau waktu di situ. Nah, sedangkan poin 3 itu kita ada transformasi data, yaitu mengelompokkan berdasarkan waktu, kategori, produk, menu, dan metode pembayaran untuk mengidentifikasi pola. Selanjutnya kita ada visualisasi, itu dashboard interaktif menggunakan Google Data Studio atau Looker Studio dengan grafik trend, terus batang, and pie chart di situ. Nah, selanjutnya untuk komponen sendiri, data tabular ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu ada tanggal transaksi, jenis transaksi, metode pembayaran, nilai penjualan atau gross sales ya, lebih tepatnya ya, diskon dan net sales di situ. Dari ringkasan komponen tersebut yang kita ambil yaitu transaction date atau transaksi, sales type itu seperti tipe penjualan, dine-in, takeaway, GoFood, atau GrabFood atau ShopeeFood. Nah, namun karena di sini untuk roti dia cuma hanya walk-in aja ya, atau dine-in di situ. Walk-in, nggak ada dine-in atau takeaway di situ. Nah, kemudian pembayaran metode di sini ada edisi, cash, dan beberapa lainnya. Nah, sedangkan gross sales ada total penjualan, diskon, total diskon yang diberikan oleh toko ke pelanggan, net sales itu adalah jumlah yang setelah dikurangi diskon. Nah, dataset yang digunakan ini secara keseluruhannya kita menganalisis mulai dari pola penjualan dan aktivitas transaksi secara keseluruhan. Nah, dari di sini di dashboard kita bisa melihat kinerja outlet ini atau Clarion Bakery terkait penjualan keseluruhannya, mulai dari total gross sales, kemudian net sales, total, kemudian di sini ada top outlet by order,
day of the week gross sales ini dalam satu minggu, di hari-hari apa yang sering ramai. Di sini adalah daily gross sales amount-nya juga kita bisa melihat. Terus juga ada average rata-rata, terus ada gross margin. Nah, untuk selanjutnya di insight penjualan, mohon maaf, untuk overview transaksi berdasarkan grafik, ini jumlah transaksi ini tergolong tinggi dan berlangsung secara konsisten. Nah, di sini kita melihat hal ini menunjukkan aktivitas penjualan Clarion Bakery ini cukup stabil. Satu, dari total penjualan ini cukup signifikan dalam Januari sampai September. Ini gross sales-nya kurang lebih sekitar 4M ya, 4,1 M. Sedangkan net sales-nya ini maaf, ini gross sales-nya total penjualan. Oke. Sedangkan gross profit-nya ini setelah dipotong diskon itu 3,7 M. Nah, untuk gross margin sendiri sekitar 8.900%, dan average sell per transaksi itu rata-rata 29.000 per transaksi, dengan total itu 143.718 transaksi. Nah, di sini cukup tinggi sekali penjualan dari dari outlet tersebut. Oke. Nah, untuk untuk dari kasus ini yang kita analisis, pertama kita ngambil dari sisi volume transaksi, penggunaan diskon, dan penggunaan metode pembayaran di sini. Kenapa kita ambil kasusnya ini, kita ambil di sini volume transaksi, penggunaan diskon, dan metode pembayaran? Di sini kita melihat dan mengevaluasi untuk terkait pembayaran, mungkin bisa dibantu metode pembayaran edisi tunai. Nah, top payment metode di sini kita lihat tertinggi ini cash. Nah, di sini berpeluang untuk adanya pengembangan ke depannya ini untuk pilihan metode pembayaran seperti kayak penambahan non tunai, mungkin seperti kayak kris, terus mungkin penambahan edisi lainnya, sehingga untuk pembayaran tunai itu bisa presentasinya kita turunin dan lebih ke transaksi digital. Karena kembali lagi untuk transaksi pembayaran sendiri lebih efisiensinya dengan digital. Karena satu, dengan adanya pembayaran digital, yang pertama owner juga tenang, tidak ada khawatir akan kecurangan di kasir. Contohnya seperti kasir mengambil uang kas ya, atau penjualan, memanipulasi lah penjualannya situ. Jadi di sini lebih langsung ke rekening owner kalau untuk digital. Nah, di sini mungkin ada peluang dari sini owner untuk melakukan pembayaran digital, lebih memperbanyak promo-promo dengan pembayaran digital, dan sangat bermanfaat untuk kedepannya. Selain itu juga di sini kita lihat sekitar 4,1 M net sales dari dine-in. Di sini untuk tipe penjualan ini banyak sekali yang lebih order langsung datang ke toko. Nah, di sini juga dari analis yang kita lihat, ini bisa kita tambahkan lagi mungkin dengan GrabFood dan meningkatkan penjualan-penjualan online-nya seperti GoFood, ShopeeFood, atau GrabFood. Nah, sehingga akan berdampak lebih stabil penjualannya. Jadi cuma tidak hanya di satu sisi dine-in. Kenapa tidak satu di sisi dine-in? Mungkin kita sempat flashback ke pandemik sebelumnya, di mana cukup dine-in itu cukup krusial, sehingga rata-rata orang lebih banyak ke online. Nah, di sini seharusnya dengan ada analisis ini sangat bermanfaat untuk owner, pemilik
outlet ini untuk menambah promo-promo di online, sehingga jadi banyak konsumen yang beralih ke online. Nah, sedangkan untuk performa outlet, kita lihat di sini performa outlet, outlet Clarion Pusat atau WR Wongin CD ini transaksinya cukup banyak, besar. Ini kurang lebih sekitar 242 juta. Sedangkan Clarion Zap itu 105 juta, Clarion Kemiling itu 57 jutaan, Clarion Kimaja itu 52 juta. Nah, di sini owner ada potensi untuk meningkatkan penjualan untuk Zap, untuk outlet 2 Clarion Zap, outlet 4 Clarion Kemiling, dan outlet 3 Clarion Kimaja. Kenapa meningkatkan? Jadi agar bisa rata-rata tidak terlalu jauh dari pusat. Seperti untuk menambahkan promo-promo di outlet. Sehingga penjualan tidak jauh, karena lumayan kalau dari lihat selisihnya untuk Clarion Pusat ini 242 juta. Sedangkan Clarion Zap ini 105 juta. Ini kurang lebih hampir 100 juta selisihnya dari yang pusat. Jadi di sini dengan meningkatkan adanya promo mungkin di akhir pekan, baik itu Get One atau mungkin loyalty program ya untuk pelanggan di situ. Jadi traffic penjualan di cabang pun juga bisa menaik di situ. Nah, selanjutnya uh, untuk insight uh, penjualan dan rangkuman insight mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Bagus. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dari Mas Adi. Yang selanjutnya itu analisis produk dan kategori. Kategori roti itu sendiri itu terdapat 69,3% dari total penjualan. Bisa dilihat yang pertama itu roti unyil yang terjual 59.195 dan produknya itu bervolume tinggi yang gimana menjadi tulang punggung pendapatan harian dalam produk premiumnya, yaitu margin keuntungan tinggi. Yang pertama itu bento cake yang terjual 4.307 unit, dan selanjutnya itu cream puff dan dessert. Yang terakhir itu kontribusi signifikan per item. Dua segmen pasar yang harus dijaga yaitu segmen hariannya bervolume tinggi pada roti, dan segmen premium itu ada membuka peluang pengembangan lini produk baru sampai paket ulang tahun dan seasonal cake. Untuk tren penjualan hariannya, yaitu pola penjualan stabil yang memperlihatkan stabilitas pendapat dengan lonjakan signifikan pada akhir Maret. Akibatnya momen perayaan Ramadan dan Idul Fitri beberapa penurunan tajam pada keseluruhannya, menunjukkan performa operasional yang konsisten dan loyalitas pelanggan yang kuat. Untuk insight kuncinya itu lonjakan penjualan pada hari besar, menunjukkan peluang strategi promosi seasonal untuk memaksimalkan pendapat. Untuk kesimpulan dan rekomendasinya, yang pertama itu penguatan. Yang pertama itu pertahankan varian roti cepat saji sebagai produk utama. Yang kedua itu kembangkan produk premium untuk meningkatkan margin. Yang ketiga itu buat paket seasonal untuk momen penjualan puncak. Yang selanjutnya itu untuk optimalisasi outlet. Yang pertama replikasi strategi Clarion Pusat ke outlet lain. Yang kedua pelatihan layanan pelanggan untuk pelanggan. Yang terakhir itu evaluasi dan penyesuaian promosi lokal. Yang ketiga itu ekspansi digital. Pada ekspansi digital yang pertama itu tingkatkan kehadiran di GoFood, Shopee Food, dan GrabFood atau penjualan online lainnya.
Yang kedua itu program cashback melalui e-wallet. Yang terakhir itu fitur pre-order dan delivery untuk. Yang terakhir itu ada strategi promosi. Strategi promosi ini yang pertama promo akhir pekan dan weekday booster. Yang kedua itu program Clarion Member Card atau buy 10 get 1. Yang terakhir itu diskon terarah berdasarkan analisis kategori tersebut. Mungkin itu saja untuk presentasi tugas besar dari Looker Studio kami, yaitu Clarion Bakery. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.